Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan salah satu gedung bersejarah yang cukup terkenal di Indonesia. Dan Lawang Sewu ini berdiri di kota Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu ini merupakan bangunan sejarah yang dibangun pada masa kolonial Belanda, dan Lawang Sewu menjadi saksi bisu sejarah kelam Indonesia pada masa penjajahan. Tempat ini dikabarkan angker karena pada zaman dahulu, ruang bawah tanah Lawang Sewu ini dijadikan sebagai ruang penjara dan juga tempat eksekusi bagi para pemberontak. Pada video kali ini, aku akan menceritakan sekelompok pemuda yang penasaran akan keangkeran Lawang Sewu ini. Disclaimer, kisah ini kami ambil dari Kaskus yang akan kami ceritakan sebagaimana mestinya. Penasaran akan kisahnya? Mari kita telusuri. Kisah ini menceritakan sekelompok pemuda yang ingin melakukan penelusuran ke Lawang Sewu. Mereka ini berjumlah 5 orang, yakni ada Rehan, Andi, Doni, Benny, dan juga Farid. Nah, mereka ini punya rencana untuk melakukan penelusuran ke Lawang Sewu. Mereka ini punya rencana untuk menelusuri Lawang Sewu pada malam hari. Dan mereka bahkan juga sudah ngebuat perjanjian sebelumnya dengan juru kunci yang ada di sana, yaitu namanya ini Mbah Tunggak. Singkat cerita, mereka ini mulai berangkat ke Lawang Sewu dan sesampainya di sana pada pukul 11 malam. Dan setelah sampai di sana, mereka ini langsung menuju ke Gubuk Mbah Tunggak. Terus mereka ini mulai perjalanan dari ruang bawah tanah Lawang Sewu dengan cara melewati sebuah selokan. Sesampainya di sana, Mbah Tunggak ini langsung menyalakan lilin dan juga mulai berdoa menggunakan 5 doa dari agama yang berbeda. Dari mulai Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan juga Buddha. Terus Rehan ini sama temen-temennya kayak heran sama kaget gitu. Terus setelah mereka berdoa, Mbah Tunggak ini langsung memimpin mereka untuk perjalanan ke depan. Dia ini mulai menceritakan mengenai sejarah ruang bawah tanah ini. Mbah Tunggak ini ngomong kalau ruang bawah tanah ini dulunya adalah penjara di era Belanda hingga Jepang. Penjaranya sendiri ada 2 jenis penjara, yaitu penjara berdiri dan juga penjara jongkok. Nah, di penjara jongkok ini, para tahanan yang melawan penjajah akan dimasukkan ke penjara yang dimana ruangan penjara itu sangat pendek dan mengharuskan mereka untuk jongkok atau duduk. Dan tidak sampai di situ, ruangan penjara akan sedikit demi sedikit diisi oleh air hingga tahanan mati tenggelam. Nah, perjalanan ini berlanjut hingga di suatu lorong. Benny ini meminta agar berhenti sebentar karena baterai kameranya ini mulai habis. Nah, di saat itu, Mbah Tunggak bilang bahwa lorong ini dulunya pernah dibuat untuk uji nyali pada 2007 silam. Semua menyimak cerita Mbah Tunggak, kecuali Benny yang sedang sibuk dengan mengganti baterainya. Nah, tak lama kemudian, mereka semua ini mulai mendengar suara langkah kaki dari arah belakang mereka. Sontak Rehan ini langsung natap Mbah Tunggak, tapi Mbah Tunggak ini langsung teriak ke belakang dan menyuruh sosok itu agar tidak mengganggu mereka. Terus Benny dan teman-temannya yang awalnya berjalan ke belakang, kini mereka ini diminta oleh Mbah Tunggak untuk berjalan di depan. Nah, saat mereka mulai berjalan lagi, mereka ini melihat sosok wanita berpakaian putih yang sedang menatap mereka. Tapi mukanya ini terlihat sangat-sangat hancur. Nah, sosok berpakaian putih itu tiba-tiba tersenyum lebar dan mulai tertawa. Namun tak berselang lama, penampakan itu tiba-tiba itu hilang dengan sendirinya. Dan Mbah Tunggak ini bergegas untuk mengajak mereka keluar dari ruang bawah tanah itu dengan melewati tangga untuk menuju bagian arah kanan gedung Lawang Sewu. Nah, setelah sampai di ruang area kanan, mereka semua ini mulai mencium bau amis darah yang begitu pekat. Nah, Mbah Tunggak ini ngomong kalau mereka ini lebih baik lewat jalan lain saja, karena jika mereka harus meneruskan jalan tersebut untuk pergi ke aula, Rehan dan teman-temannya ini nggak akan kuat. Nah, singkatnya, setelah mereka sampai di aula, mereka ini mulai sedikit ngerasa lega dan juga nyempetin untuk mengambil beberapa foto. Nah, setelah itu, Mbah Tunggak ini langsung ngajak mereka untuk pergi ke lantai 2. Tapi, baru sampai di lantai 2, mereka ini malah
dikejutkan oleh makhluk tak kasat mata. Makhluk tersebut ini menggunakan baju putih dengan rambut yang sangat panjang tapi menutupi wajahnya sambil menunduk ke arah bawah. Terus dia ini ngucapin sesuatu, tapi Rehan dan teman-temannya ini nggak paham dan cuma Mbak Tunggak yang menanggapi ucapan makhluk tersebut. Nah, setelah berbincang dengan Mbak Tunggak, tiba-tiba makhluk tersebut langsung menghilang dan Mbak Tunggak ini bilang bahwa ia hanya ingin bilang kalau mereka dilarang masuk ke ruangan jenderal. Nah, mereka ini melanjutkan untuk menyusuri lorong lantai 2 dan di sepanjang perjalanan mereka ini tiba-tiba kayak ngedenger ada suara yang melompat-melompat. Terus Rehan ini mikir kayak mungkin itu pocong. Tapi Mbak Tunggak ini berkata kalau di situ itu tidak ada pocong. Dan pocong di dunia nyata tidak berjalan meloncat-loncat seperti di film-film. Hingga sampailah mereka ini di tangga berputar akses menuju lantai 3. Nah, saat naik tangga, mereka ini ngerasa tangga itu tidak lagi kokoh. Dan sesampainya di aula lantai 3, Rehan ini nanya ke Mbak Tunggak, apakah di sini adalah aula lantai 3? Tapi tiba-tiba si Andi ini mengambil foto dengan menggunakan flash dari kameranya. Sontak Mbak Tunggak ini langsung kaget dan teriak ke Andi agar Andi ini tidak melakukan hal tersebut. Nah, Mbak Tunggak ini lupa ngejelasin apa saja larangan yang ada di situ. Terus tiba-tiba belum sempat menjelaskan larangan tersebut, tiba-tiba si Andi ini ngerasa ada yang megang kakinya dan tiba-tiba Andi ini langsung diseret oleh sosok tak kasat mata. Nah, dia ini diseret oleh sosok tak kasat mata tersebut menuju ke ujung ruangan hingga membentur ke tembok. Dilanjutkan dengan Benny yang mengalami hal serupa. Rehan ini hendak menggapai tangan Benny, tapi Mbak Tunggak ini menahannya. Nah, Farid dan Tony ini sontak langsung meneriaki nama Benny dan juga Andi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Dan dari ujung ruangan yang gelap, yang sangat-sangat gelap, mereka ini ngelihat ada sepasang mata berwarna merah yang menatap ke arah mereka berdua. Terus Mbak Tunggak ini kaget dan juga segera duduk menyila dan juga membaca doa. Dia juga menyuruh Rehan dan teman-temannya untuk ikut berdoa. Perlahan aura negatif yang mereka rasakan sebelumnya ini menghilang. Terus Mbak Tunggak ini nyuruh mereka untuk menetap sementara. Tapi Mbak Tunggaknya ini memeriksa kondisi Benny dan juga Andi. Terus Mbak Tunggak ini kemudian minta air. Dia ini membacakan doa ke air itu kemudian meminumkannya pada Benny dan juga Andi. Nah, Mbak Tunggak ini menjelaskan bahwa tadi adalah penghuni lantai bawah tanah yang telah mengikuti mereka. Dia juga mengungkapkan rasa herannya kenapa tidak ada sosok noni Belanda yang biasanya menunggu di tangga berputar. Nah, setelah merasa baikan, Mbak Tunggak ini ngajak mereka untuk pergi ke arah perjalanan menuju menara yang dulunya ini pernah terkena tembakan. Tapi Mbak Tunggak ini meminta mereka untuk menahan penciuman mereka, karena jalan yang akan mereka lewati ini dulunya itu digunakan untuk tandon atau wadah air yang sekarang sudah menjadi sarang banyak kelelawar. Nah, sesampainya di menara bagian depan utama Lawang Sewu, mereka ini bisa melihat Tugu Muda dengan jelas di sana. Terus Mbak Tunggak ini menceritakan kalau dulu itu pernah ada pertempuran selama 5 hari Semarang melawan Jepang. Nah, Mbak Tunggak ini mengatakan kala itu para pejuang yang tertangkap akan dipenggal di sungai belakang Lawang Sewu, atau mungkin mereka ini merasakan penjara pendam dan mati perlahan di sana. Nah, setelah mereka menikmati pemandangan dari atas menara, Rani ini bilang ke Mbak Tunggak untuk lebih baik kembali karena jam sudah menunjukkan pada pukul 1:30 malam. Namun baru mulai berjalan, Mbak Tunggak ini berhenti dan juga bertanya ke mereka, apa mereka membawa barang semacam jimat? Karena menurut pengakuan Mbak Tunggak ini, baru kali ini dia diserang secara terus-menerus, secara frontal oleh penghuni Lawang Sewu. Rehan ini mengatakan kalau mereka tak punya barang seperti itu. Tapi Rehan ini dengan ragu-ragu bilang bahwa sebelum mereka masuk ke Lawang Sewu, mereka berkata ingin menantang para penghuni Lawang Sewu tersebut. Hal ini mereka lakukan semata-mata hanya karena penasaran dengan hal gaib yang ada di Lawang Sewu. Terlebih lagi, mereka ini menggunakan kata-kata yang tak pantas. Dan mendengar hal itu, tatapan Mbak Tunggak ini langsung berubah menjadi tatapan kebencian. Terus Mbak Tunggak ini langsung berbalik badan dan berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nah, di saat sampai tangga berputar, Mbak Tunggak ini tiba-tiba langsung berhenti dan mengisyaratkan mereka agar tidak takut. Walau wujudnya samar, mereka semua ini merasakan kehadiran sosok makhluk halus yang menghadang mereka
di area tangga berputar tersebut. Terus suasananya itu tiba-tiba menjadi hening. Sosok yang awalnya berbentuk hanya sebagai bayangan, lama-kelamaan mulai menunjukkan sosok aslinya. Nah, itu adalah sosok noni Belanda, penunggu tangga yang diceritakan oleh Mbak Tungga sebelumnya. Terus Mbak Tungga ini langsung perlahan mundur beberapa langkah dan diikuti oleh Rehan dan juga teman-temannya. Tatapan sosok noni Belanda itu menyamping, seakan-akan tidak menghiraukan mereka, dan tangan kanannya ini memainkan rambutnya, dan keinginan ini seketika sirna saat sosok noni Belanda itu tertawa cekikikan. Terus mereka ini tiba-tiba mulai mencium bau darah yang sangat-sangat amis dan juga sangat menyengat. Nah, sosok noni Belanda itu berputar ke arah tangga dan tiba-tiba itu langsung ngehilang. Terus Rian ini bingung dan bertanya ke dalam hati. Dan tiba-tiba sosok noni Belanda itu muncul dari samping ke arah Rehan dan berkata, "Aku ada di sini." Seakan-akan noni Belanda itu tahu apa yang ada di pikirannya si Rehan. Terus Rehan ini ngerasa kakinya itu sangat-sangat lemes dan akhirnya roboh dibarengi dengan hilangnya sosok noni Belanda itu. Melihat ada kesempatan, mereka semua ini akhirnya melanjutkan perjalanannya. Dan di sepanjang perjalanan, mereka ini tak henti-hentinya membacakan doa. Dan sesampainya di gubuk Mbah Tungga ini berkata kalau mereka ini harus segera dibersihkan. Terus ia masuk ke dalam gubuknya dan keluar membawa sesuatu yang dijadikan media pembersihan. Nah, singkat cerita, ritual pembersihan selesai. Dan suasana di situ tidak setegang kayak tadi di awal. Dan Mbah Tungga ini langsung mengatakan bahwa pusat energi ada di dalam sebuah ruangan. Dan Mbah Tungga ini berkata kalau bangunan itu sudah terkunci, tapi Mbah Tungga ini punya akses kuncinya. Dulu itu ada seseorang yang memintanya untuk tidak pernah membuka bangunan itu dan sampai sekarang bangunan itu masih terkunci dengan sangat-sangat rapat. Nah, buat kalian yang ingin menceritakan pengalaman horor kalian, bisa langsung saja DM di sosial media kita. Terima kasih.